Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Pada pembelajaran fisika kali ini, saya akan membahas tentang titik berat benda. Untuk lebih jelasnya, kalian tonton terus sampai dengan selesai video pembelajaran ini dan jangan lupa di like, subscribe, dan share video pembelajaran ini agar saya lebih semangat lagi membuat video pembelajaran fisikanya. Sukses buat kita semua dan selamat belajar. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu ke titik berat benda. Nah, apa yang dimaksud dengan titik berat? Lalu bagaimana menentukan letak titik berat benda jika benda berbentuk dua dimensi dan tidak beraturan? Kemudian bagaimana menentukan letak titik berat benda jika bentuk benda dua dimensinya beraturan? Bentuk benda dua dimensi artinya benda memiliki luas atau berbentuk bidang. Nah, walaupun di sini kita membahas tentang titik berat benda dua dimensi, bila kalian selesai nonton video pembelajaran ini dan kemudian paham, maka kalian bisa mengimplementasikannya untuk menentukan letak titik berat untuk benda satu dimensi atau tiga dimensi. Kita lanjutkan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan titik berat? Nah, suatu benda dapat dianggap tersusun dari bagian-bagian kecil partikel yang masing-masing memiliki berat. Jadi, ini adalah partikel-partikel penyusun dari benda tersebut dan masing-masing memiliki berat. Kita tahu bahwa berat itu lambangnya W, di sini ada W1, W2, jadi sampai W yang sedemikian sehingga jadi terbentuklah sebuah benda. Nah, jadi suatu benda dapat dianggap tersusun dari bagian-bagian kecil partikel yang masing-masing memiliki berat, seperti ini. Nah, resultan atau jumlah dari seluruh berat-berat bagian kecil ini dinamakan gaya berat. Jadi, kalau misalkan ini semuanya dijumlahkan, maka namanya gaya berat benda. Nah, apabila kita menggunakan cara-cara mencari titik tangkap suatu gaya di video pembelajaran sebelumnya, kita juga bisa menentukan letak titik berat. Jadi, caranya sama dengan yang di titik tangkap. Jadi, titik tangkap gaya berat benda inilah yang disebut dengan titik berat. Jadi, kalau di titik tangkap kemarin adalah XR ya, di sini juga sama. Titik beratnya itu adalah X, cuman sering disebut dengan X0, Y0. Itu titik berat untuk benda-benda yang kita akan cari titik beratnya. Kita lanjutkan. Menentukan letak titik berat benda. Jika bentuk benda dua dimensi tidak beraturan. Nah, ini bendanya berupa bidang yang tidak beraturan. Bagaimana cara menentukan letak titik beratnya? Maka benda itu digantungkan pada tali. Jadi artinya pada benda dikasih lubang kemudian digantungkan bebas seperti itu. Kemudian dari tali yang lurus ini, yang menegang ini, kita teruskan berupa garis putus-putus ke bawah. Jadi berupa garis lurusnya diteruskan. Sehingga kita bisa menggambarkan garis putus-putusnya pada bidang benda tersebut. Seperti ini misalnya ya. Kemudian setelah itu, lubangi di tempat yang lain, kemudian gantungkan lagi pada tali, kita buat lubang yang lain misalkan di sebelah sini. Kemudian gantungkan lagi. Nah, seperti ini. Digantungkan dan setelah dalam posisi seimbang, tarik garis yang lurus dengan talinya. Terus sehingga tali
tali yang lurus ini lurus dengan ini, dan garis perpotongannya kemudian terjadi di sini, ya, terjadi perpotongan dua garis putus-putus. Nah, maka disinilah letak titik berat benda dua dimensi yang tidak beraturan tersebut. Nah, jadi itulah titik berat bendanya, X0, Y0-nya. Jadi cukup dengan cara digantung. Kemudian, bagaimana menentukan letak titik berat benda jika bentuk bendanya beraturan? Nah, maka kalau beraturan, baik satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi, kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini, ya. Nah, apabila bendanya satu dimensi, maka W-nya ini diganti dengan L atau panjang, dan jika benda dua dimensi, kita ganti ini dengan A, W-nya itu dengan A, dan jika bendanya tiga dimensi, kita ganti W-nya dengan V, dengan volume. Nah, kalau yang diketahuinya adalah berat pada tiap-tiap titik-titik yang punya koordinat X1, Y1, maka rumusnya ditulis dengan W. Demikian persamaan untuk mencari letak titik berat. Jadi semuanya ini diturunkan dari persamaan menentukan titik tangkap resultan gaya di video sebelumnya, ya. Nah, sekarang saya berikan contoh di sini bagaimana cara menentukan letak titik berat suatu benda dua dimensi. Jika bendanya hanya satu, misalkan ini berupa bujur sangkar, ya, maka letak titik beratnya itu di perpotongan diagonalnya, berarti di sini. Kemudian jika bendanya kemudian berupa persegi, maka letak titik beratnya ada di perpotongan diagonalnya juga di sini. Jadi kedua benda ini, nah ini adalah benda yang bentuknya teratur. Jadi kita bisa mencarinya dengan perpotongan diagonalnya saja. Demikian juga ini. Tetapi jika kemudian di atas benda ini ada benda lain yang berbentuk segitiga, misalkan seperti itu, maka kita tidak bisa lagi mencari titik beratnya itu dengan cara diagonal ini, karena ada bagian lain yang kita harus perhitungkan. Maka caranya untuk menentukan letak titik berat yang sudah tidak simetris, kita menggunakan persamaan-persamaan yang tadi ditulis. Nah, jadi letak titik berat bangun bidang seperti pada gambar di bawah dari sumbu X adalah berapa letak titik beratnya? Y0-nya itu berapa? Itu ya. Atau kita bisa mencari sekaligus Y0, X0, Y0 ya. Nah, seperti ini kita lihat bendanya, kita gambarkan lagi. Nah, langkah pertama adalah bagi benda menjadi dua bangunan yang sederhana. Jadi ini tiga bangunan ini saya bagi menjadi dua bangunan, yaitu ini bangunan pertama dan ini bangunan kedua. Nah, jadi seperti ini. Bangunan satu, ini bangunan dua. Kemudian setelah itu kita amati benda satu. Jadi ini sebagai benda satu. Kita tentukan dulu perpotongan diagonalnya. Seperti ini. Ini perpotongan diagonal. Jadi nanti disinilah letak titik berat benda 1. Nah, luasnya adalah 6 kali 3. 6 kali 3, jadi 18 cm persegi. Kemudian ini adalah X1, Y1 atau titik berat benda 1. Ya. Titik beratnya benda 1. Jadi ada di 3,1,5. Jadi ada di 1,5. Jadi kita bisa menentukan langsung karena ini bendanya teratur. Kemudian ini benda 2 berupa segitiga. Di dalam tabel yang pernah saya berikan, di sini luas dari bidang segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi.
setengah alasnya ini 3, dari 6 dikurangi 3, 3 kali tingginya juga adalah 3. Jadi luasnya 4,5 cm persegi. Kemudian letak titik beratnya ada di sini. Di tabel pada benda 2 dimensi, segitiga itu titik beratnya ada di sepertiga tingginya. Ya, maka karena kita menghitungnya dari alas, dari sumbu X, maka tingginya itu, letak titik beratnya itu diukur dari sini ke sini. Berarti ini berapa, lalu ke sininya berapa. Nah, jadi sepertiga dari tinggi itu, kalau tingginya 3, berarti sepertiga dari tinggi itu adalah 1. Ya, ini nanti nilainya 1. Kemudian ini 3 dari sini ke sini 3 itu. Jadi 3 ditambah 1 jadi sama dengan 4. Maka kita sudah bisa menginventarisir luas benda 1, benda 2, titik berat benda 1, dan titik berat benda 2. Nah, titik berat benda 2, X2-nya ada di sini. Nah, ini X2-nya. Ada di 4,5 ya. Dari mana 4,5? Ini karena segitiganya alasnya ini 3, berarti setengahnya dari 3 itu 1,5, maka ini 3 ditambah 1,5, 4,5. Lalu Y-nya 4, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, nah setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya, bahwa jika yang diketahuinya luas, W-nya diganti dengan A ya. Nah, sigma A kali Y itu per sigma A. Nah, sigma A kali Y diuraikan menjadi A1Y1 plus A2Y2. Karena bendanya ada 2. Kemudian per sigma A berarti A1 plus A2. Dengan memasukkan angka yang sudah kita ketahui tadi, nah diperolehlah ya A1-nya 18, Y1-nya adalah 1,5, A2-nya 4,5, Y2-nya adalah 4. Kemudian sigma A1 ditambah A2, 18 ditambah 4,5. Maka hasilnya adalah ini 27 plus 18 dibagi 22,5. Maka hasilnya adalah Y0 2 cm. Jadi letak titik berat bangun bidang seperti pada gambar di bawah dari sumbu X adalah Y0 sama dengan 2 cm. Itu ya. Kalau kemudian ditanyakan X0-nya, maka kalian tinggal memasukkan ke rumus ini, diganti aja Y0-nya jadi X0, Y-nya diganti dengan X. Jadi ini X1, X2. Maka ketemu X0-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah tugas individu. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada sebuah silinder yang kemudian dilubangi seperti ini. Jadi, gambar di samping menggambarkan silinder pejal homogen dengan jejari dan tingginya masing-masing R dan 2R. Kemudian bagian atas dan bawah dilubangi masing-masing berbentuk kerucut dan setengah bola. Tentukan koordinat titik berat silinder pejal berlubang ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.